tepatnya gini, nasabah pernah ada kejadian profit pada saat withdrawal nggak bisa. Oh nggak boleh, itu nanti perusahaan pialang langsung kena cabut izin ya. Nah itu guys. Langsung kena cabut izin ya, karena tidak bisa withdrawal itu selain ada ancaman administratif, itu termasuk pelanggaran berat yang bisa kena denda, kena pidana, dan kemudian juga bisa kena denda dalam bentuk uang. Orang itu bermain atau menganggap sesuatu itu berdasarkan informasi yang masuk ke dia. Itulah pentingnya literasi dan edukasi. Effort yang harus dilakukan pertama kali, kalau misalnya dalam konteks marketing ya, sebelum dia menjual produknya, dia harus mengedukasi dulu calon kliennya sehingga dia paham betul manfaat si produk ini, A to Z-nya si produk ini sesuai nggak dengan preferensinya dia. Kalau sesuai, dia pasti akan ambil produknya. Tapi masih ada yang memandang skeptis, memandang miring. Bisnis judi, bisnis banyak bohongnya. Trading. Iya, gini. Bagaimana opini masyarakat yang seperti itu kan harus diakui dan semuanya harus gentle mengakui, yaitu karena bagaimana kita menyajikan diri. Ya kan, misalkan WPB ngomongnya yang mulu-mulu gitu, kenyataannya nggak begitu gitu kan. Atau kemudian perusahaan pialang janjiin apa gitu kan, ternyata kejadiannya nggak gitu. Itu kan yang membangun opini. Itu kan yang membangun opini di masyarakat. Publik itu nggak akan memiliki opini seperti itu kalau nggak ada penyebabnya. Jumpa lagi teman-teman Victorian Podcast. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan luar biasa. Sama juga dengan tadi, semuanya saya culik. Kalau tadi Pak Nur Salam dalam hal ini sebagai direktur di ICDX, saat ini circle yang sama. Tamu jauh yang saya juga culik. 98 culik itu seram bahasanya biasanya. Kalau sekarang sudah jadi bahan guyonan. Jadi Pak Anang Wicaksono. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Anang. Terima kasih berkenan hadir di Sami-sami undangannya. Kalau kami bilang YouTube UMKM ya. Emang tapi, YouTube ada yang UMKM ya? Guyonan nih. Kan masih meranjak naik. Tapi siap. Doanya adalah UMKM artinya YouTube katanya tidak boleh lagi UMKM. UMKM apa? Ayo. Usaha mikro, bukan lagi usaha miliarder. Oke. Usaha miliarder. Jadi afirmasi. Oke. Gitu Pak Anang. Bagaimana kabar Pak Anang? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Ceria terus lah. Banyak kegiatan. Jadi itu membuat orang menjadi senang. Kalau nggak kegiatan mikirnya yang aneh-aneh. Pak Anang itu Victorian kalau di lingkaran industri PBK atau pialang perdagangan berjangka komoditi atau orang kenal trading itu Pak Anang itu tepatnya artis. Waduh. Di mana-mana mesti ketemu Pak Anang. Di Zoom, di mana mau seminar apa semuanya, kebetulan beliau sebagai asesor yang memberi materi pelatihan, memberi penguji dan seterusnya adalah beliau. Jadi bisa diceritain sedikit Pak Anang, kalau tadi sudah dijelaskan Pak Nur mungkin apa itu PBK dan seterusnya, tapi mungkin Pak Anang lebih ke simpel buat anak-anak muda. Apa sih bursa itu tepatnya hadir di bisnis ini, di industri ini? Kehadiran bursa. Mas Imam. Jadi gini sebenarnya. Ada satu analogi, atau mungkin ini lebih tepat bukan analogi lagi, memang kenyataannya begitu. Jadi kalau kita bicara tentang perdagangan berjangka komoditi atau trading gitu ya, di Indonesia ini sebenarnya ada 3 pilar kelembagaan. Ada fungsi pemerintah sebagai pengawas, pembina gitu ya. Tapi kemudian juga ada bursa. Break Pak. Kalau di podcast PWK Mbak Intan yang ngasihin kopi, tapi nggak kelihatan wajah Intan apa siapa loh Pak. Ini ada seseorang ngasih. Oh siap. Boleh sambil sekali-sekali nyantai gitu. Ya. Sambil seruput Pak. Siap. Sama kalau mending dibuka dulu biar nggak terlalu panas. Jadi kalau tadi saya sambung lagi, kalau di kelembagaan yang
terlibat di dalam aktivitas PBK atau yang sering dikenal masyarakat sehari-hari dengan istilah trading itu. Yes. Itu ada 3 kelembagaan. Pemerintah itu hadir sebagai pengawas pembina. Jadi kalau urusan izin, pencabutan izin, suspending, tindakan dan lain sebagainya itu ada di pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Bencana Komoditi. Nah, kemudian kelembagaan yang kedua itu dia yang memiliki kewenangan diberikan undang-undang untuk menyelenggarakan pasar. Ya. Kemudian menyediakan infrastruktur bagi orang untuk melakukan kegiatan ini. Ya, ya, ya. Nah, itu adalah bursa. Seperti di kita Bursa Komoditi Derivatif Indonesia atau ICDX. Kemudian transaksi ini kan melibatkan satu model transaksi yang melibatkan keuangan. Kemudian juga spesifik di perdagangan berjangka itu kan penyelesaiannya transaksinya tidak tunai. Ya. Artinya pembeli dan penjual bersepakat saat ini, tetapi penyelesaian kewajiban para pihak dilakukan di waktu kemudian nanti. Oh ya. Nah, sehingga ada margin tadi loh. Ya, ya. Ada margin yang kemudian menimbulkan leverage, kan gitu kan. Sehingga kasarnya sederhananya begini. Orang bisa transaksi aset nilainya 100, tetapi modal yang disetor sebagai jaminan ya, itu paling cuman 5. Margin Nah, itu dana ya. Margin Ini itu jaminan, banyak yang belum jaminan. kenal Victorian. Ya, jadi margin itu adalah jaminan ketika kita membuka satu posisi transaksi perdagangan. Karena sifatnya tidak tunai berarti kan nggak bayar full. Ya. Tapi sebagaimana perdagangan yang lain dia harus ada jaminan dong. Kalau Berupa enggak duit. berupa Ya, duit. ya, oke. Nah, itu jaminan itu yang menunjukkan itikat baik dari para pelaku bahwa saya serius loh mau dagang ini. Oke. Ya karena kan ketika kita beli lawannya adalah penjual, ketika kita jual lawannya adalah Lawannya pembeli. pembeli. Masing-masing harus menunjukkan itikat baik. Nah, itikat baik itu kalau dalam bahasa finansialnya disebut good faith deposit. Ya, Itu ya. adalah si margin tadi. Nah, besarannya berapa? Besarannya kurang dari 5% dari nilai total aset atau notional value. Nah, maka pertanyaan gini, kalau saya hanya ngasih jaminan misalkan cuma 5%, lah 95% ini siapa yang nanggung? Kan gitu loh. Ya, ya, ya. Nah, disitulah hadirnya yang namanya lembaga clearing sebagai lembaga penjamin. Jadi dia menjadi lembaga penjamin bagi setiap pembeli dan setiap penjual dengan fungsi inovasinya itu. Sehingga pembeli dan penjual nggak perlu khawatir karena nanti lembaga clearing akan menjalankan proses penjaminannya. Sehingga apapun yang terjadi di belakang hari pembeli dan penjual akan mendapatkan hak sekaligus melaksanakan kewajibannya. Sederhananya itu bursa itu kayak penyelenggara Tempatnya lembaga clearing, Proses. lembaga penjaminnya. Lembaga clearing penjaminnya. Penjamin Betul. itu bukan jaminin uang orang, tapi menjamin adanya transaksi. Bukan, menjamin pemenuhan hak kewajiban. Hak dan diulangi, pemenuhan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban antara para pihak. pembeli dan penjual. Iya. Pembeli mengalami keuntungan atau penjual mengalami keuntungan. Ya itu yang menjamin adalah itu yang lembaga menjamin clearing. adalah lembaga clearing. Caranya gimana? Caranya? Makanya kalau teman-teman lagi trading, Heeh. tiba-tiba misalkan kondisi keuangannya dengan aktivitas transaksinya nggak berimbang. Ya. Harusnya kalau dengan aktivitas transaksi yang banyak butuh jaminannya sekian. Ternyata jaminannya kurang. Ada yang namanya margin call kan? Call Ya, margin. Call margin. Call margin. Artinya Kalau si orang para ini trader udah diminta nambah dana. Kan gitu kan? Nah, Call margin itu dana yang transaksi ternyata berkurang nih, sudah mulai berkurang. atau transaksinya terlalu banyak. terlalu banyak. Ya. Jadi ada di call-in, duitnya Ya. udah berkurang nih. Nah, gitu ya. call itu prosesnya dari mana? Posisi nasabah, lembaga clearing akan melihat, oh si pialang ini anggota bursa PKD ini ternyata dia mengalami kekurangan dalam konteks jaminan. Karena kan jaminan itu dari nasabah dikirim melalui pialang ke lembaga penjamin, ke lembaga clearing. Dari nasabah ke pialang, Ya. pialang ke Iya. lembaga penjamin. Dan aturan perundangan kita jelas minimum 70% itu harus disimpan di rekening clearing. Dana dari nasabah tersebut. Iya, Nah, betul. di rekening clearing. Jadi tidak di rekeningnya di si pialang lagi. Jadi paham ya guys ya, dana nasabah yang ditaruh di pialang Iya. itu minimal 70% Iya. naruh di clearing loh. Gitu. Iya, jadi sudah nggak ada di pialang lagi. Yes. Yang di pialang cuma 30% untuk memfasilitasi proses bisnis. Misalkan Proses ada yang withdrawal, Iya, mau withdrawal iya. hari itu dan lain sebagainya kan adalah standing ready di akun terpisahnya milik pialang yang segregate account yang diawasi oleh kita itu untuk kepentingan itu. Iya, iya, iya. Nah, itu seperti itu proses penjaminannya. Jadi ketika orang transaksi modalnya di bawah 5% tapi dia eksekusi atau mengalami kerugian lebih dari 5% berarti kan kurang duitnya. kurang duitnya. Karena dia belum beli tunai kan, Betul. belum bayar full kan, Betul. kurang duitnya. Lah, gimana caranya narik duitnya? Ada fungsi itu tadi, ada mekanisme itu tadi. Hmm. Sehingga setiap hari semua hak dan kewajiban pembeli dan penjual dijamin sebenarnya dengan proses yang seperti tadi. Maka Oke. tidak ada yang namanya wan prestasi. Mestinya. Mestinya tidak ada yang namanya wan prestasi. Tapi pernah ada yang terjadi wan prestasi.
Dulu di masa lalu ada beberapa. Tapi makanya itu kan sebenarnya kalau ini membuat perusahaan pialang kan, misalnya perusahaannya kayak apa di Victory ini kan dia harus naruh toh jaminan, harus naruh security deposit. Saya posisi masyarakat yang kritis nih, Pak Anang. Iya, betul betul. Apabila ada umpamanya perusahaan yang nasabah profit nih, perusahaan nggak mau bayar, gimana itu, Pak Anang? Perusahaan pialang. Perusahaan pialangnya nggak mau bayar. Sorry, bukan nggak mau bayar, bahasanya keliru nih. Yang dengar ini bahasa umum orang awam. Iya. Tepatnya gini, nasabah pernah ada kejadian profit pada saat withdrawal nggak bisa. Oh, nggak boleh. Itu nanti perusahaan pialang langsung kena cabut izin ya. Nah itu guys. Langsung kena cabut izin ya, karena tidak bisa withdrawal itu selain ada ancaman administratif, itu termasuk pelanggaran berat yang bisa kena denda, kena pidana, dan kemudian juga bisa kena denda dalam bentuk uang. Karena mestinya logikanya, kenapa tidak bisa withdrawal? Padahal tadi dibilang Panang ya, aturan tadi, dana nasabah yang naruh di pialang, ya kan, kemudian uang itu kan harus ditaruh oleh pialang, ditaruh ke clearing, minimal 70%. Logikanya dana ada di sana tuh. Iya, enggak ada. Mestinya kalau ada profit untung bisa dibayar oleh di pialang kan, bisa di WD kan. Betul. Harusnya nggak ada terjadi masalah, nggak bisa withdrawal. Atau mungkin nasabah harus lebih cermat. Apakah benar dananya masih sebesar itu sehingga di withdraw? Nah, jangan-jangan cuman floating. Jangan-jangan cuman balance. Artinya memang nilai bukunya besar karena ada posisi perdagangan yang ditutup yang untungnya besar. Tetapi masih ada posisi lain yang terbuka, itu ruginya juga besar. Yang dia lihat hanya untung besar yang sudah ditutup di withdraw. Ya rano duitnya. Iya. Ini ya. Oh, ini yang kalau nasabah di pialang, ini bicara terkait PBK, teman-teman Victorian. Kalau nasabah yang udah ngerti udah tahu istilah ini, udah paham nih. Yang awam mohon maaf. Jadi ada istilah di dalam trading balance ya, Pak. Iya, balance. Dan cenderung ada oknum menunjukkan balance saja, bukan equity. Betul. Ya, kan saya dilihat di lapangan masih banyak kayak begitu. Karena gini teman-teman, mungkin juga masyarakat yang umum ya. Ketika kita berdagang, itu akan ada situasi perdagangan yang masih terbuka. Siap. Itu artinya nilainya masih berubah-ubah tergantung harganya naik atau turun toh. Itu kan masih berubah-ubah. Nah, nilai yang masih berubah-ubah itu belum dihitung di balance. Iya. Ya. Yang dihitung di balance itu kalau satu posisi perdagangan sudah di close, sudah ditutup, untung berapa rugi berapa, kalau untung nambah balance, kalau rugi ngurangin balance. Nah, saya masih lihat di lapangan kadang-kadang orang bilangnya balance-nya karena tadi habis untung gede. Sementara ada satu posisi terbuka di pasar ternyata ruginya gede, tapi belum ditutup, belum mengaruhi nilai ini kan. Sehingga ketika ngomong sama nasabah, "Lah, balance-ku gede kok, harusnya bisa ditarik." Ya enggak bisa loh, ketika ini dikurangi dengan rugi yang di sini ternyata jumlahnya jadi kecil yang bisa ditarik. Itu kadang-kadang persoalannya kan begitu, bisa saja ya. Itu salah satu nanti di YouTube apa namanya istilahnya? Tampilin ya kata-kata balance nanti jadikan tagline di nanti podcast ini salah satunya. Cenderung nunjuk balance bukan equity. Ya, biar semua oknum tahu nih. Iya, habis semua tahu. Masyarakat harus cerdas. Harus cerdas. Jadi dia tahu lah membaca laporan keuangan apa bedanya balance dengan equity. Ketika posisi perdagangan harga berubah, itu berarti nilai aset kita juga ikutan berubah. Ya, betul. Itu kan logis ya. Mosok harganya berubah nilainya nggak berubah, dari mana? Nggak bisa kan? Ya, betul. Itu kan nggak logis. Makanya kalau kita mau melakukan sesuatu, terutama dagang ini, di beberapa kesempatan saya selalu bilang, selain daripada aspek legal, berpikirlah logis. Ini make sense nggak? Itu yang akan lebih membuat kita lebih firm ya. Artinya lebih firm tuh gini, oh ternyata ini logis, oke lah kan gitu kan. Jadi lebih bisa memahami gitu lika-likunya si trading ini. Ini yang sering terjadi di perusahaan yang legal biasanya. Ya. Kita terbuka aja Pak gitu. Okay. Terus kalau yang di luar biasanya yang terjadi di bisnis yang sering kali bursa menangani atau bukan hanya di problem internal, problem eksternal biasanya apa Pak Anang? Yang paling banyak skema Ponzi lah. Iya kan? Iya, skema Ponzi yang kemarin. Jadi aku cerita sedikit. Justru maraknya skema Ponzi di tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu. Kemudian ada satu penawaran dan itu dikaitkan dengan PBK gitu ya. Karena orang kan taunya sebenarnya ada hikmahnya bahwa ternyata semakin banyak orang tahu PBK sekarang. Cuman akhirnya semua yang berbau itu dibilang PBK gitu kan. Nah, jadi apa namanya ya? Itu yang kemudian akhirnya mendorong industri dalam hal ini ya. Tentu selain pemerintah malah di bawah itu juga SRO, Self Regulatory Organization seperti kita, itu untuk kemudian secepatnya merapihkan beberapa hal. Keprofesian dirapihkan, kemudian dari sisi pengawasan dirapihkan. Jadi ada 3 layer pengawasan sekarang, dimulai dari pialang, kemudian ke bursa,
kemudian ke Bapeptinya, itu mulai diatur, ditata seperti itu. Karena memang di setahun atau 2 tahun terakhir memang itu sangat marak. Bahkan kita di ICD sendiri kita punya satgas waspada investasi ilegal loh. Padahal ada yang sudah, tapi itu hikmahnya orang jadi ngerti PBK, Ya. hikmahnya orang ngerti bursa, hikmahnya orang sebagian yang ngerti Bapepti. Tapi masih ada yang memandang skeptis, memandang miring. Ah, bisnis judi, bisnis banyak bohongnya. Trading. Iya, gini. Bagaimana opini Panang? masyarakat yang seperti itu kan harus diakui dan semuanya harus gentle mengakui, yaitu karena bagaimana kita menyajikan diri. Ya kan, misalkan WPB ngomongnya yang mulu-mulu gitu, kenyataannya nggak begitu gitu kan, atau kemudian perusahaan pialang janjiin apa gitu kan, ternyata kejadiannya nggak gitu. Itu kan yang membangun opini, Yeah. itu kan yang membangun opini di masyarakat. Publik itu nggak akan memiliki opini seperti itu kalau nggak ada penyebabnya, gitu. Iya. Nggak apa-apa. Kalau nggak ada penyebabnya, pasti ada penyebabnya, dan penyebabnya itu yang membuat siapa? Ya tentu pelaku industri sendiri. Enggak mungkin dari luar industri, Yes. ya kan? Nah, itu yang kemudian harus segera disadari, dan kemudian kita melakukan pembenahan secara internal industri, melakukan pembenahan. Semuanya kemudian yang belum rapi, yang masih bolong ditambal, yang belum tertata ditata, yang kemudian masih agak sedikit keluar ring dimasukkan dalam ring. Jadi supaya semua lebih tertata. Nah, harapannya adalah ketika semua lebih tertata, ketertataan itu akan mempermudah dalam konteks pengawasan, regulasi dan lain sebagainya, tetapi di sisi lain akan menimbulkan pengakuan dari publik yang positif. Seperti contoh misalkan di keprofesian ya. Kalau selama ini kan misalkan orang ngambil lisensi WPB itu hanya cukup ujian. Ujian WP, lulus TLUP, fit proper di Bapepti, lulus TLUP diajukan sama perusahaan pialang, keluar izin wakil pialang berjangka, namanya ada di Bapepti, di situsnya Bapepti. Kedepan itu skemanya akan agak sedikit berubah, di mana profesi kita itu sudah diakui secara nasional. Jadi wakil pialang berjangka itu ada 10 unit kompetensi yang sudah diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya nanti ke depan itu orang yang ingin berkiprah di industri harus dinyatakan kompeten dulu. Oleh siapa? Oleh asesor kompetensi seperti saya misalkan. Yeah. Sertifikasinya dari mana? Dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Oh. Jadi lambangnya sudah Garuda gitu. Nah, Bukan lagi gampang Kementerian Perdagangan. enggak, nanti ke depan lambangnya menjadi Garuda. Nah, kalau itu sudah, baru orang-orang atau pihak-pihak yang dinyatakan kompeten tadi itu kemudian diajukan untuk mendapatkan izin profesi sebagai wakil pialang berjangka, yang itu kemudian dikeluarkan oleh Bapepti sebagai kementerian, sebagai pemegang satu-satunya untuk terkait dengan masalah izin ini sebenarnya. Nah, kalau sudah seperti itu kan berarti sudah ada saringan awal. Iya. Tapi ingat Mas Imam, kalau udah sampai ke situ berarti orang-orang ini sudah dinyatakan kompeten. Bedanya orang yang kompeten dengan yang nggak kompeten apa? Salah satunya pengakuan publiknya menjadi lebih jelas. Oh, dia kompeten dilakukan oleh lembaga nasional kok gitu. Diakui oleh lembaga Badan Nasional. Itu kan kompeten. Ya. Tetapi ingat, kalau dia melakukan kesalahan, hukumannya akan lebih berat dibanding sebelumnya. Yes. Iya kan? Karena hukumannya akan menjadi lebih berat karena dia sudah kompeten. Dia tahu kok masih melakukan kesalahan. Ya karena kan disitulah kemudian mulai bisa jadi mulai saatnya penegakan hukum yang lebih masif. Orang yang ngerti agama, semakin ngerti agama semakin double dosanya. Ya itu. Kayak gitu kurang kan. Lebih. Iya. Kan gitu ya Pak Anang ya. Iya. Ya itulah kurang lebih. Jadi ke sana arahnya. Ujung-ujung tujuannya untuk apa? Untuk memberikan pemahaman yang benar sebenarnya kepada publik bahwa kegiatan seperti ini ada aturan mainnya. Iya. Kegiatan seperti ini memang betul seperti yang didengar atau didapatkan informasinya dari YouTube. Tapi khusus di Indonesia itu ada peraturannya. Maka siapapun yang berada di dalam lingkaran kegiatan itu yang mengikuti peraturan, maka dia disebut comply dengan peraturan, maka atau legal lah istilahnya ya. Tapi kalau dia tidak mengikuti aturan itu atau aktivitasnya tidak mengikuti aturan itu, maka dia melakukan tindakan yang disebut ilegal. Nah, kalau ilegal karena dia diatur undang-undang, maka ada yang namanya pidana PBK. Itulah yang dilakukan oleh Bapepti dan bursa dalam hal ini untuk meminimalisir tindakan-tindakan yang inkompetensi ya, tidak di luar kompetensi ya. Ya, betul. Ya, untuk saling menjaga ini. Jadi guys, kita teman-teman PBK kalau mau buat PBK ini umurnya panjang ya harus saling menjaga. Ya. Tidak hanya profit oriented tapi betul-betul berkenilaian dalam betul. kompetensi itu tadi ya. Betul. Jadi sekarang itu gini loh. Kalau teman-teman masih berpikir, misalnya ada orang lah yang masih berpikir, saya juga heran kenapa skema Ponzi itu masih
bisa berjalan ya Nah, 2 tahun yang lalu. Ya karena memang tipikal masyarakat kita sebenarnya dari sisi low rate, dari sisi ketidakpedulian mereka dan lain sebagainya. Bisa jadi ya. Ya. Karena kan sebenarnya kalau di zaman era media sosial ini informasi lebih mudah diakses. Betul. Mau lihat ini legal atau enggak, tinggal lihat institusi kelembagaan terkait ada enggak, institusinya namanya itu ada enggak, orangnya ini namanya ada enggak, produk ini ada enggak diperdagangkan. Itu bisa diakses melalui internet dalam hitungan detik orang sudah bisa dapat informasi itu. Cuman kan di situ persoalannya awareness. Jadi kemarin saya sempat ditanya beberapa waktu yang lalu, ini berarti pelakunya harus begini, industrinya harus begini dan begitu. Bukan hanya itu, masyarakatnya juga harus aware. Jadi bahasanya adalah semua kegiatan ilegal itu terjadi karena masyarakat mengizinkan. Ya. Saya harus fair. Ya. Saya juga bagian masyarakat, tapi Kita saya juga harus otokritik ya, fair. otokritik. Kita autokritik. Karena masyarakat mengizinkan. Coba kalau masyarakatnya lebih aware, misalkan gitu di satu sisi, maka dia akan tahu ketika dia ditawari sesuatu yang nggak benar. Bisa dia lapor ke Bapepti, bisa dia lapor ke kita di bursa. Karena kan ada hotline-nya ya. Uang-uangnya dia. Iya, uang-uangnya dia kok. Ya masuk kita punya aset kita sendiri nggak peduli, Iya. gitu kan? Itu kan jadi persoalan. Ya kalau sudah nggak peduli begitu, mau gampangnya kan ketika ada sesuatu yang di kejadian di belakang hari, kemudian ya carilah kambing mana yang warnanya hitam kan itu. Itu. Sebenarnya kalau kita sehat, maksudnya kita berbisnis atau berkegiatan itu dengan sehat, maka pelakunya juga harus melakukan kegiatan sesuai dengan kerangka peraturan yang berlaku. Ketika tidak, ada punishment-nya. Sementara nasabah juga harus aware dengan apa yang dia lakukan. Kalau enggak ada punishment-nya, punishment-nya dia kena ponzi, kena resiko Iya, gitu. iya. Jadi kalau dua belah pihak itu bisa saling mengerti, bisa saling mengerti apa yang mereka harus lakukan dan seharusnya tidak lakukan, maka saya pikir industri ini menjanjikan banyak hal sebenarnya. Betul. Toh waktu kemarin pas pandemi juga banyak kan. Saya tahu lah. Banyak kemudian teman-teman yang kemudian menjadikan industri ini sebagai sebuah alternatif untuk nambal dompet yang kosong. Dompet yang kosong, ya. Bahasa sederhananya begitu. Dan itu terbukti. Silakan teman-teman tanya ke teman-teman yang melakukan itu, bisa nggak? Pasti jawabannya bisa. Cuman persoalannya ya itu tadi. Bisanya itu dalam rangka yang sustain atau sesaat saja. Kalau sustain berarti ya dia harus ngikutin dari sisi kerangka legal, karena disitulah ada yang namanya perlindungan. Kalau di luar itu kan susah kan, yang ngawasin siapa, yang lindungi siapa. Tapi kalau di dalam environment legal itu akhirnya kan semua pihak ada aturan yang mengikat, sehingga itu memberikan perlindungan bagi semua pelaku, mau pelaku usahanya, mau nasabahnya. Itulah salah satu cara meminimalisir opini-opini negatif pada bisnis ini. Nah, kalau itu salah satunya harus edukasi, memang literasi. Makanya saya diajak Mas Imam senang banget itu karena ada kesempatan untuk melakukan literasi edukasi. 15-20 tahun lalu kadang-kadang nggak pede bekerja di PBK. Oh, karena gitu masih ya? opininya negatif kan, Pak. Sekarang bukannya masih ya? Iya kan? Sekarang bukannya masih, tapi lebih parah gitu. Bahkan kemarin meledak lebih parah ya. Tapi maksudnya adalah bahwa dengan itu semakin orang semakin ngerti kan. Dan juga kalau di sisi kami selaku misalkan SRO atau misalnya teman-teman di Bapepti selaku otoritas, ya kita menjadi lebih aware bahwa banyak sekali PR yang harus diselesaikan sebenarnya. Dan itu tidak akan selesai tanpa keterlibatan semua stakeholder, teman-teman anggota bursa, pialang berjangka, pedagang, kawan-kawan penasehat berjangka. Sekarang ada loh profesi penasehat itu diakui juga secara nasional, tidak hanya wakil pialang berjangka. Apa itu Pak? Penasehat itu berjangka, biar Victoria. Penasehat berjangka itu dia orang yang diperbolehkan oleh peraturan untuk memberikan saran, masukan, rekomendasi dalam konteks trading. Rekomendasi misalkan yang bagus di sini, di bagusnya nih, dia jualan robot, dia jualan EA, dan segala macam peripheral yang lain, dia jualan sinyal dan lain sebagainya. Jualan artinya kan dia memungut biaya dari situ. Yang boleh jualan robot penasehat. Hanya penasehat. Pialang loh, Pak. Nggak boleh. Pialang dan wakil pialang berjangka nggak boleh. Yang boleh hanya penasehat, pemegang izin penasehat. Pialang tidak boleh menjual robot, hanya boleh adalah penasehat. Penasehat. Dan penasehat sudah ada di Indonesia, Pak. Sudah. Ini besok tanggal 27-28 itu ujian yang kedua. Nanti saya habis dari Malang pulang ke Jakarta, siang hari itu ada pelatihan. Salah satu yang ikut adalah nanti kawan-kawan penasehat yang kemarin sudah dapat rekomendasi, yang besok di tanggal 27-28 untuk melakukan ujian profesi untuk ngambil license mereka. Jadi guys, kalau mau beli robot itu tidak lagi sembarang orang. Harus menunjukkan apa, Pak? License dia sebagai penasehat. Izin usaha sama izin profesi. Izin profesi. Jadi sertifikatnya wakil penasehat berjangka. Bukan cuma itu, Mas Imam. Ya, Pak. Robotnya sudah terlicense belum? Oh, jadi perusahaan terizin, orangnya izin, robotnya juga punya izin. Robotnya sendiri ada izin. Iya. Jadi kalau umpamanya nunjukin perusahaannya izin nih, orangnya izin, tapi robotnya belum ada izinnya,
orangnya legal, perusahaannya legal, Perusahaan legal. robotnya ilegal. Ya kan gitu. Kan kalau konsep legal itu kan ada di kelembagaannya, dia harus legal. Orang yang berprofesi bekerja di dalamnya harus legal ditentukan juga. dengan izin profesi. Produk yang dijualnya itu juga harus legal, yang sudah mendapatkan persetujuan dari Bapepti. Bukti legalnya apa? Persetujuan dari Bapepti. Tunjuknya apa? Ada kertas sertifikat gitu. Kalau orang kan tunjuknya Adalah wakil informasi. penasihat Berjangka, ada berjangka, sertifikatnya. Ya. Penasihat berjangka, izin usahanya juga ada. Robot itu perusahaannya. nanti ada persetujuannya. Berbentuk Ya, sertifikat. paper juga sama. Kurang lebih sama. Bahwa robot ini sudah melalui uji di bursa dan sudah mendapatkan dapat rekomendasi di bursa dan sudah mendapatkan persetujuan dari kepala Bapepti, ada tanda tangan kepala Bapepti. Dan nama robot itu apa? Iya dong. Dan itu dipublish nggak Pak? Kalau di nama perusahaan yang berizin, nama orang yang berizin, wakil itu kan ada Akan dipublish. di websitenya Bapepti itu. Iya, akan dipublish. Iya, itu sama. Robot nanti akan dipublish. Robot akan dipublish. Akan dipublish. itu. Bukan cuma Biar- dipublish, Mas. Nanti tahun depan itu kemungkinan ada yang namanya rating. Pialang akan di-rating, penasehat akan di-rating, Oh, social robot pun trade. juga akan di-rating. Istilah kalau di perusahaan luar social trade ya. Ya karena kan wilayahnya trading sekarang sudah Sudah masuk ke pada sana. ranah-ranah sosial kan. Iya. Maka kan masyarakat itu perlu Mengetahui, masyarakat untuk menilai. Iya. Ini profil perusahaan ini sebenarnya gimana? Profil seorang ini sebenarnya gimana? Bagus tuh. Profil si tools atau perlengkapan ini Robot itu bagaimana? Salah Performanya. satu yang ngebantu untuk masyarakat mudah menilai kan rating itu. Waduh, keren itu. Waduh, yang robotnya bagus tambah kaya tuh, orang banyak pakai semua punya Iya dia. potensi dong. Ya konsekuensi dia memiliki Konsekuensi, sesuatu yang iya. barang bagus kan Harus dikenal orang semua iya, orang. dan pasti dia dipakai. bisa mendapatkan sesuatu lebih banyak daripada Betul. yang produknya kurang bagus misalkan. Betul. Itu mah alami lah. Wow, Gitu kurang lebih. keren. Yang akan datang itu akan seperti itu. Keren Panang. Panang waktu kita kasihan buat Panang nanti telat pesawatnya jam 9. Jam berapa pesawat itu? Jadi ada tips-tips tertentu. Ini tadi kita bicara sedikit panjang lebar. Tapi next time Panang kalau ke Monggo, Malang silakan. lagi, mohon berkenan kita diskusi lagi lebih jauh tentang Boleh. bursa, tentang Mau bisnis by ini. Zoom juga boleh kan sekarang Oh, iya, podcast ya. nggak harus. Oh iya, nggak next harus kita by kayak Zoom begini, aja kan? ya. Iya, By iya. Zoom juga boleh. Tinggal Oke, arrange aja waktunya. Oke, No problem. siap Panang. Kita lebih dalam lagi Boleh, nanti monggo. topik apa yang lebih Ya. dalam buat teman-teman Victorian, teman-teman lebih ya mohon maaf ya bukan tidak cerdas, lebih tahu lebih banyak lagi Siap. karena banyak oknum-oknum yang ya baik dari dalam maupun dari luar yang Ya. akhirnya memperburuk opininya kita terhadap bisnis ini. Iya. Dan begitu ya Panang ya. Iya. Ya itu ya tantangan kita bersama. Jadi Orang nggak- kadang-kadang masih ini Panang. Apa? Trading. Ini kan. Enggak judi lah. Oh, inilah dan ya karena gini, orang itu bermain atau menganggap sesuatu itu berdasarkan informasi yang masuk ke dia. Yes, Itulah pentingnya itu. literasi dan edukasi. yes. Effort yang harus dilakukan pertama kali, kalau misalnya dalam konteks marketing ya, sebelum dia menjual produknya, dia harus mengedukasi dulu calon kliennya sehingga dia paham betul manfaat si produk ini, A to Z-nya si produk ini sesuai nggak dengan preferensinya dia. Kalau sesuai kan dia pasti akan ambil produknya. Ya Indonesia Itu kan baru edukasi jatuhnya. baru puluhan tahun baru bisnis ini baru pelan-pelan merangkak ya. Kalau di luar negeri Amerika sudah ada dari berdirinya CBOT, Chicago Board of Trade Iya. 1848 seingat saya. Iya, tapi kalau merangkak dikatakan merangkak ya tidak. Apa itu Pak? Lah, sekarang kalau jenengan lihat di internet itu perusahaan apalah dari BVI, Siprus, Oh iya, apa di dan luar lain negeri, sebagainya. ya. Artinya Aha. mereka masuk ke sini kan pasti ada nasabahnya toh. Oh iya, iya. Ingat tadi bahwa praktek ilegal itu bisa marak karena ada nasabah-nasabah yang tidak sadar haknya. Ya kan? Ya kan? Betul nggak? Praktek Iya. ilegal itu bisa terjadi itu karena ada yang mau. Produk itu bisa di accept itu karena ada publik yang mau. Nah, kalau publiknya lebih aware ya pasti nggak akan laku. Iya, Dengan iya. sendirinya gitu. Nah, ketika masih laku dengan pertumbuhan yang masif ya sampai belakangan ini piang-piang ilegal menarik pasar dari Menarik Indonesia, pasar di Indonesia. berarti laku. Nah, kalau yang membuat laku itu kan ya konsumen-konsumen yang ada di Indonesia ini toh. Tapi bagi teman-teman yang oke lah, mungkin masih banyak lah like-nya dan lain sebagainya. Tapi apakah jenengan rela, misalkan ya, ini pertanyaan ke semua Victorian atau masyarakat yang sedang mendengarkan podcast ini, apakah jenengan rela
Ketika jenengan misalkan beraktivitas trading, kemudian misalkan rugi atau misalkan untung dan lain sebagainya, uangnya itu tidak punya efek sama sekali terhadap kemaslahatan kita di Indonesia. Ya karena itu capital outflow dibawa keluar. Ya kadang juga Iya, toh? yang penting gua nguntung. Iya kan, dibawa keluar Dibawa negeri keluar kita nggak ada menikmati apapun dari aktivitas itu. Apakah jenengan rela? Ya, Ya pertanyaan saya sederhana, apakah jenengan rela gitu? Yang katanya demo asing-asing ternyata Iya. uangnya juga di asing, nggak Iya. sadar dia walaupun cuma 100.000 rupiah gitu. Iya, ya kalau 100.000 ya satu orang, Satu orang. dikumpulin sejuta piro mas? Iya Iya kan? sih. Iya mana. Kita sentil sedikit terakhir. Ya peran pemerintah di mana? Justru itu, apa yang sedang dilakukan sekarang itu dari sisi peran pemerintah kan gini, teknologi informasi itu susah dibendung mas. Itu persoalan yang semua Pasti. orang saya wakil paham lah. Misalkan Menkominfo bisa nggak ngeblok? Bisa, sudah dilakukan, setiap bulan ada laporan sekian ratus sekian situs ilegal diblok sama Menkominfo. Dalam teknologi ada caranya untuk ngakalin Iya. itu. Bahkan bukan penyelenggaranya, nasabahnya juga ikut ngakalin kan, pakai VPN di mereka-mereka ini rumahnya pintar gitu kan. Di rumahnya pakai VPN supaya bisa akses layanan itu. Akses nonton yang merah-merah Iya. apa yang biru-biru gitu. Itu kan susah ya, susah ngebendungnya. Maksudnya Iya. itu nggak bisa dibendung. Iya. Makanya sebenarnya kalau pendekatannya adalah seperti itu, mungkin waktunya lama dan susah berhasil. Pendekatan yang paling pas menurut saya adalah kemudian mengajak untuk publik menjadi lebih paham. Kita harus melakukan ini atau melaksanakan kegiatan seperti ini harus dengan cara yang seperti apa. Manfaatnya apa buat saya pribadi? Manfaatnya apa buat lingkungan sekitar saya? Buat ya masyarakat, buat negara dan lain sebagainya. Kalau bisa semua Iya. stakeholder di bisnis ini Oh, iya punya dong. kanal-kanal, punya portal, Oh iya dong, iya dong, iya dong. untuk tujuannya sama memahami bisnis ini. Iya dong, karena kan begitu itu sudah, itu akan menciptakan sebuah lapangan yang jauh lebih fair bagi siapapun Betul. yang beraktivitas di situ. Betul. Itu kan harus diciptakan, Mas. Dan ketika menciptakan, pada akhirnya kan nanti yang ikut menciptakan yang menikmati. Ya. Nasabah lebih pintar sekarang dalam proses pembelajaran, lebih selektif dalam memilih layanan. Pada akhirnya nanti di akhirnya dia yang ikut menikmati. Karena mereka beraktivitas di lapangan yang jauh lebih fair, yang melindungi kepentingan mereka kan Iya, gitu. iya, iya. Itu saja sebenarnya. Secara prinsip enggak. Kalau bahasanya selalu ada hukum sebab akibat lah. Ya, ya. Dan maka ketika kita ingin menciptakan atau pengen tentang sesuatu kondisi yang ideal, maka ciptakannya sebabnya. Lakukanlah proses yang harus dilakukan sehingga kondisi ideal itu bisa tercipta. Menurut saya begitu. Harusnya Siap. begitu. Siap. Terima kasih Pak Anang. Oke. Tiang Jogja. Oh ya. Saya aslinya Jogja, Mas. Asli Jogja. Terus tiba-tiba terdampar di Jakarta. Gara-gara PPK. Untuk siapa Pak Anang dan seterusnya kita next di melalui Zoom aja Pak Anangnya monggo. karena Silakan, terpisah silakan. Saya oleh sangat welcome. jarak. Silakan. Jadi Pak Anang di Jakarta, kebetulan aja pas di Malang. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Anang dan Sama-sama. mohon waktunya kalau kita buat Zoom lagi. Monggo. Selain bicara Silakan. success story buat Silakan. di titik ini sebenarnya ada proses yang berdarah-darah. Dan satu hal terakhir ya perlu kita ketahui jadi ya cara ngomong kelihatan ini aktivis dulu di kuliah. Ya itu perjalanan waktu aja. Harus Kelihatan begitu beda, maksudnya. kelihatan beda aktivis beda bukan itu kelihatan. Oh gitu ya. Mana orator, mana agitasi, Oh, gitu. agitator. Tapi kalau saya nggak propaganda. Terima kasih Pak Oke, Anang sekali lagi sami-sami. atas waktu Sami-sami. dan Sami-sami. kesempatannya. Terima Sami-sami. kasih. Sukses buat Pak Anang. Sehat Amin, selalu amin, buat Pak amin. Anang. Oke. Oke teman-teman Victorian, jumpa lagi di podcast berikutnya. Salam sukses dan salam sehat buat teman-teman Victorian. Thank you all.